Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Kita akan menikmati firman Tuhan di pagi hari ini, di mana firman itu akan membuat kita kuat, menikmati kehidupan kita yang penuh dengan cobaan. Saudara, ketika kita ada di puncak kehidupan kita, dimanapun kita berada, di situasi apapun, ketika kita berada di puncak, kita akan menjadi orang-orang yang lebih tinggi dari yang lainnya. Kita bisa melihat situasi, kondisi, keadaan-keadaan yang lebih rendah di depan kita. Kita akan bisa melihat orang lain di sekitar kita karena posisi kita jauh lebih tinggi ketika kita berada di puncak. Namun jangan sembrono, karena ketika kita berada di puncak, biasanya godaannya jauh lebih hebat. Godaannya jauh lebih luar biasa. Nah, bagaimana ketika Tuhan angkat kita ada di puncak? Tuhan izinkan kita berada di puncak karena kita menjadi pribadi-pribadi yang bekerja dengan excellent. Kita melayani dengan excellent dan Tuhan bawa kita sampai ke puncak. Harus hati-hati karena apa saja bisa terjadi. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kekuatan tetap bertahan sekalipun kita ada di puncak? Sebelum kita menikmati firman Tuhan pagi hari ini, saya mau ajak saudara untuk bersyukur. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia anugerah kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh beristirahat semalam. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Dan kami mau menikmati firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang membuat kami mengalami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau baca, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang Yesus kerjakan ketika dia ada di puncak. Apa yang dialami oleh Yesus. Sehingga sekalipun dia Tuhan, tapi dia manusia. Dia tetap kuat menghadapi pencobaan-pencobaan dalam kehidupannya. Kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Saudara, ini adalah peristiwa di mana Yesus setelah mengalami baptisan Roh Kudus, dia mengalami revival. Kalau orang sekarang bilang ya saudara, dia mengalami hal yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan Yesus berpuasa 40 hari. Secara roh dia sangat kuat, powerful. Tapi fisiknya, sejujurnya dia mengalami lemah. Nah, dalam posisi di mana rohnya, spiritnya sangat luar biasa, dia harus menghadapi pencobaan. Di mana iblis mencoba Yesus. Apa yang iblis cobai? Apa yang iblis tawarkan? Ada 3 hal di sini dan kita mau belajar bahwa 3 perkara ini, 3 hal ini seringkali itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak waspada, kita akan gampang sekali jatuh dalam pencobaan. Nah, kita perlu kekuatan. Nah, sebelum kita mempelajari apa sih rahasianya supaya kita tetap kuat di puncak kejayaan kita, atau di saat roh kita sedang menyala-nyala, apa sih yang seharusnya kita lakukan? Apa kuncinya, apa rahasianya? Dan pencobaannya seperti apa? Yang pertama, pencobaan pertama adalah iblis meminta Yesus mengubah batu menjadi roti. Saudara, dalam posisi lapar setelah berpuasa 40 hari, kebutuhan Yesus yang pada waktu itu dirasakan secara fisik. Dia mengalami, Alkitab mencatat, Yesus dikatakan dia lapar. Bukan saja dia lapar, dia pasti haus, saudara. Secara fisik Yesus mengalami
haus dan lapar. Dan iblis tahu kelemahan ini. Dan dia mencoba memberikan godaan yang pertama, yaitu mengubah batu menjadi roti. Yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu adalah batu. Sesuatu yang tidak bisa dimakan, sesuatu yang tidak bisa memuaskan rasa laparnya. Dan iblis menawarkan kebutuhan fisik untuk memuaskan apa yang Yesus perlukan waktu itu. Nah, orang percaya juga mengalami godaan yang sama. Dalam kehidupan kita seringkali kita dicobai dengan kebutuhan fisik. Iblis coba tawarkan ketika kita mengalami kekosongan dalam kehidupan kita. Ketika semua rasanya baik-baik saja. Tapi sebenarnya ada satu kekosongan yang hanya bisa diisi ketika hadirat Tuhan masuk dalam dirimu. Tetapi iblis coba masuk mendekati dirimu dan menawarkan kepuasan fisik. Dia mencoba menawarkan yang namanya dengan fashion. Dia mencoba menawarkan dengan yang namanya liburan yang mewah. Dia mencoba menawarkan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Dia mencoba menawarkan kepuasan mata. Dia mencoba menawarkan kepuasan mulut. Dia mencoba menawarkan kepuasan daging kita. Dibanding dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, sering kali ini yang kita hadapi, saudara. Sebagai orang percaya kita dipanggil bahwa seharusnya kepuasan dalam diri kita itu bukan fisik, bukan daging kita yang dipuaskan. Saudara, kalau saudara mau memuaskan keinginan daging, tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah berhenti. Selalu akan ada ketidakpuasan. Setelah saudara pengen A dan A itu tercapai, akan lagi ada keinginan B. Dan ketika keinginan B tercapai, akan ada keinginan C. Tidak akan pernah puas, saudara. Tapi ketika engkau memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, ketika engkau mengingini Tuhan, maka ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, itu akan mengalahkan segalanya, saudara. Saudara akan benar-benar mengalami yang namanya kepuasan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Godaan untuk mengutamakan kebutuhan fisik di atas kebergantungan atau kebutuhan kita kepada Tuhan, itu menjadi pencobaan yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Pencobaan yang kedua adalah bagaimana iblis meminta supaya Yesus menyembah kepada iblis dan semuanya akan diberikan. Apa yang ada di dunia akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus menyembah iblis. Saudara, Yesus yang pada waktu itu, dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia punya kuasa, dia punya segalanya. Surga adalah miliknya. Dunia ini pun adalah miliknya. Tapi ketika dia datang kepada miliknya, tidak ada satupun yang menghargai dia. Tidak ada satupun yang memuji-muji, yang menyambut. Bahkan dunia menolak Yesus. Saudara coba bayangkan kalau saudara hadir dalam sebuah komunitas dan saudara ditolak. Sebagai anak saudara hadir di dalam sebuah keluarga. Kehadiran saudara ditolak sejak dari dalam kandungan. Saudara hadir diterima dalam sebuah pekerjaan. Tapi kehadiran saudara tidak diinginkan. Apa yang saudara alami? Saudara pasti akan merasa tertolak, saudara merasa kesepian, saudara akan kecewa, saudara akan pahit hatinya. Nah, iblis mencoba menawari Yesus yang berkaitan dengan yang namanya kekuasaan. Berkaitan dengan yang namanya kemuliaan, keberhasilan. Supaya dengan semuanya itu orang memuji dia, memuji Yesus. Apa yang iblis tawarkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Iblis mencoba menawarkan Yesus semua kerajaan dunia. Tapi Yesus menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa hanya Allah saja yang harus disembah dan dilayani. Dan ini menjadi hal yang sangat mengerikan dan sering terjadi. Baik itu di sekitar kita atau bahkan itu kita ngalamin, saudara. Bagaimana kita sering kali tergoda dengan prinsip-prinsip iman demi supaya kita sukses. Demi supaya kita mendapat pengaruh, demi supaya kita dipuji, demi supaya kita diperhatikan, demi supaya kita mendapat penghargaan. Dan itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri ketika kita dipuji. Ketika dikatakan, wah khotbahmu bagus. Wah kamu punya anak luar biasa. Wah kamu hebat, doamu manjur. Wah kamu pelayanannya luar biasa. Pendeta lain gak ada yang mau lakuin ini, kamu bisa. Gereja lain gak ada yang mau lakuin ini, kamu mau. Wah kamu hebat. Dan kita menggunakan semua pujian itu untuk kepuasan kita. Hati-hati saudara. Ini menjadi pencobaan yang Yesus pernah ditawari tentang kepuasan diri. Melalui pujian penghormatan. Pencobaan yang ketiga, iblis meminta Yesus menjatuhkan dirinya dari bumbungan bait Allah. Mengapa bait Allah? Ada apa dengan bait Allah? Ya karena disitulah, di bait Allah ini adalah pusat religi, pusat keagamaan. Di bait Allah itulah berkumpul banyak orang. Dan iblis meminta Yesus, membawa Yesus sampai ke bumbungan, sampai ke puncaknya bait Allah. Untuk menjatuhkan dirinya. Dan supaya iblis menawarkan, nih loh, kalau engkau menjatuhkan dirimu, semua orang akan tahu bahwa engkau hebat, bahwa engkau punya kuasa. Tahukah saudara bahwa ketika Yesus menjatuhkan dirinya di atas bumbungan bait Allah, artinya bahwa iblis hendak mempengaruhi Yesus untuk tidak percaya akan janji Tuhan, akan janji Bapaknya. Iblis hendak mempengaruhi Yesus supaya rencana Allah atas diri Yesus itu rusak. Seharusnya kematian Yesus tidak menjatuhkan dirinya. Kematian Yesus adalah di atas kayu salib. Salib, kematian di atas kayu salib itu lambang bagaimana orang itu terkutuk. Dan Yesus menanggung kutuk kita karena kita sudah berdosa. Tapi kalau Yesus matinya menjatuhkan dirinya, kematian Yesus tidak berarti apa-apa buat saudara dan saya. Kematian dengan cara seperti itu, kematian bunuh diri, tidak ada artinya apa-apa buat saudara dan saya. Kita akan tetap menjadi manusia berdosa, kutuk kita akan tetap ada. Dan iblis mencoba membawa Yesus ke bumbungan bait Allah untuk mengacaukan rencana Allah. Tapi Yesus luar biasa. Dia menolak dirinya untuk mencobai Allah. Dia menolak iblis untuk mengacaukan rencana Allah dalam dirinya. Dia tahu sekalipun kematian di atas kayu salib itu tidak mudah. Tapi dia tahu makna salib. Supaya saudara dan saya dan semua orang percaya terima keselamatan. Itu sebabnya dia tolak semuanya itu, saudara. Nah, bagaimana 3 hal pencobaan yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita, di mana iblis juga menawarkan kepuasan fisik, iblis juga menawarkan tentang penghormatan, pujian, pengakuan yang sering kali kita cari. Dan iblis juga menawarkan cara-cara yang membuat rencana Allah itu kacau dalam hidup kita. Apa caranya supaya kita ini menang, mengalami kemenangan? Yesus sudah memberikan caranya, saudara.
Apa yang dilakukan Yesus? Kalau kita lihat di dalam Lukas 4 ayat pertama dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Ini kuncinya saudara. Yesus penuh dengan Roh Kudus, ini kuncinya. Kunci untuk kita hidup mengalami godaan di atas puncak ketika kita ada di dalam puncak kehidupan kita. Caranya adalah kita harus hidup penuh dengan Roh. Kita harus hidup penuh dengan Roh. Kita harus izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kita harus mengizinkan Roh Kudus mengontrol hidup kita, mengendalikan hidup kita. Kita harus izinkan Roh Kudus berbicara. Kita harus mengabdikan diri kita. Kita harus menaklukkan daging kita di bawah pimpinan Roh Kudus dengan sebuah ketaatan. Ketika kita membiarkan Roh Kudus dalam hidup kita, maka itu akan membuat iblis lari dari hidup kita. Dan ketika kita hidup dalam Roh Kudus, maka yang keluar dari mulut kita bukan sungut-sungut, bukan kemarahan, tapi firman. Kita lihat ayat 4, ini jawaban Yesus. Dan setiap kali iblis tawarkan pencobaan, ini jawaban Yesus. Ayat 4 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus menggunakan firman. Ayat 8 kita lihat. Setelah Yesus dicobai supaya dia menyembah iblis, Yesus menjawab apa? Ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan yang ketiga, ketika Yesus dicobai untuk menjatuhkan dirinya, jawab Yesus. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan setiap kali Yesus menjawab pencobaan itu dengan firman. Dan ketika firman itu keluar dari hidupnya karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi dengan iblis? Wow, ini keren banget saudara. Saudara harus garis bawahi firman ini. Ini penting sekali. Ayat 13. Ayat 13. Baca ini baik-baik. Dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, garis bawahi, ia mundur daripadanya. Iblis mundur dari Yesus. Dia selesai dengan pencobaannya. Tapi saudara tetap waspada. Ayat selanjutnya berkata apa? Dan menunggu waktu yang baik. Saudara, iblis hanya mundur. Jadi selama ini kalau saudara menang, iblis belum ditaklukkan. Masih menunggu kedatangan anak manusia untuk menjebloskan iblis. Dan dia saat ini sedang menunggu waktu yang baik. Dan saya berdoa saudara jangan lengah. Ketika saudara ada di puncak maupun saudara ada di lembah. Saat ini apapun posisi saudara, saudara yang tahu. Firman Tuhan memberi pengajaran buat kita. Ayo waspada. Hiduplah penuh dengan Roh. Ketika engkau penuh dengan Roh, engkau berbicara dengan firman. Ketika engkau penuh dengan Roh, engkau bisa menghardik pencobaan-pencobaan itu. Dan ketika engkau menggunakan firman, maka iblis mengakhiri pencobaan. Ia mundur dan ia menunggu waktu yang baik. Dan saya berdoa, sekalipun iblis menunggu waktu yang baik, kita tetap menjadi manusia-manusia yang kuat. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Dengan cara baca Alkitab. Ini yang akan membuat engkau peka dengan Roh Kudus. Ini yang akan membuat engkau mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Tanpa doa saudara, saya pernah berkata, tanpa doa engkau sedang tidak mengakui Roh Kudus dalam hidupmu. Tanpa baca Alkitab, engkau sedang tidak mengakui Roh Kudus dalam hidupmu. Tanpa doa, engkau sedang tidak mengakui Tuhan dalam hidupmu. Tanpa doa, engkau sedang mengakui bahwa engkau kuat. Tapi ketika engkau berdoa, ketika engkau baca Alkitab, engkau sedang mengakui kemahakuasaan Tuhan. Engkau sedang mengakui kuasa supranatural sedang bekerja dalam hidupmu. Ketika engkau berdoa, engkau sedang mengakui Roh Kudus memimpin hidupmu. Ketika engkau berdoa, engkau sedang mengakui bahwa engkau lemah, tapi engkau punya Tuhan yang
kuat dan luar biasa. Saya berdoa saudara, ini rahasia ketika kita ada di puncak. Ini cara untuk kita ada di puncak dengan kuat. Dan godaan apapun yang ada di puncak, kita bisa taklukkan. Karena kita penuh dengan Roh Kudus. Amin. Mari jalani hari ini bersama Roh Kudus. Karena Dia yang akan membuat kita mengacaukan rencana iblis. Kita akan membuat iblis mundur. Dan kita hidup dalam rencana Tuhan. Amin. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Kau mengajari kami untuk bagaimana cara kami hidup, cara kami bertindak. Biar kebenaran firman-Mu itu yang menolong kami untuk kami selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan setiap kali pencobaan itu datang, kami tidak menjadi lemah, tapi kami menjadi orang-orang yang kuat, yang menjawab setiap godaan pencobaan yang dilontarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang pagi hari ini bersama-sama dalam Ark of Worship Morning Devotion. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Mereka yang bekerja dari rumah, di showroom, di resto, di salon, di rumah sakit, di sekolah. Mereka yang bekerja di bidang properti, mereka yang bekerja di multi level marketing. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau sertai. Dalam kondisi apapun mereka menjadi orang-orang yang kuat. Ketika ada di lembah mereka kuat. Ketika ada di puncak mereka kuat. Karena Tuhan menyertai. Kau memberkati jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Untuk Pak Jamaluddin, Pak Pasaribu, Ibu Pasaribu, Oma Esther, Oma Ruth. Untuk Ibu Yanti yang mengalami pendarahan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya kuat kuasa anugerah Tuhan yang sempurna menjamah kandungannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sel-sel yang kacau, kami mau tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang menciptakan Ibu Yanti, Engkau juga yang akan memulihkan kandungannya. Engkau juga yang akan menolong, menyertai. Dalam kondisi seperti ini Ibu Yanti akan kuat. Karena yang mendampingi adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Bangkitkan imannya Tuhan, biar lewat semuanya ini Bu Yanti boleh melihat ada Tuhan dan mengalami Tuhan. Kau juga memberkati puasa kami sepanjang hari ini, biar kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan kami boleh jam 7 untuk datang bersama menyembah Tuhan dalam prayer tree malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau diangkat naik dan bukan turun jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan disentuh oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil. Dan penyertaannya kekal sempurna mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Mari nikmati puasa hari ini, karena dengan berpuasa saudara sedang mengizinkan Roh Kudus memimpin diri saudara, menaklukkan daging saudara. Selamat beraktivitas, jangan lupa jam 6 buka puasa di gereja, jam 7 kita akan prayer tree menikmati hadirat Tuhan. You are blessed.